Kita percaya dengan ujian yang kita naikkan, kita mulai merasakan bahwa memang Tuhan adalah Tuhan, Dia adalah Raja kita dan Dia adalah Allah kita. Kita tetap berharap kepada Tuhan dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur. Amin Yesus. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga tetap tinggal di dalam Tuhan.
kami. Haleluya Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu bagi kami. Saat kami berdiam diri, menyerahkan seluruhnya kepada Engkau, karena bagian kami sudah kami lakukan, tinggal bagian Engkau menyelesaikan setiap apa yang menjadi kesulitan kami, permasalahan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turun tangan menyelesaikan semua masalah yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa, sebentar kami masuk dalam firman-Mu. Mari kuatkan kami agar hati kami membuka, biar hati kami seperti tanah yang subur, yang ditaburkan benih dan berbuah. Kami buka hati kami agar firman-Nya ditanamkan, firman-Nya ditaburkan, bertumbuh di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, hari ini saya bersyukur. Ya, memang selalu bersyukur ya. Karena hari ini bersyukur. Ya, yang saya, bebek saya ya. Ada bersama dalam kebaktian. Sudah 2 minggu, rasanya udah 2 tahun, saudara. Tidak ada bersama di sini ya. Saat ini walaupun jalannya pelan-pelan, tertatih-tatih, tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai. Ya memang cukup lama penderitaannya. Ya kalau lihat tangannya kiri kanan udah seret, bukan karena makan banyak, bengkak. Ya bengkak, ditusukin kiri kanan, diambil darahnya. Ya karena tiap hari harus diambil darahnya. Nah, Tuhan sudah tolong, sekarang udah pulih kembali ya, walaupun nggak seperti burung kemarin kan, kayak burung dekat-dekat gitu ya. Nah, sekarang agak sedikit pelan. Tenang aja ya, melongo aja. Tapi sebentar lagi nanti anak-anak tin ya, siap digebrer lagi ya. Minggu depan katanya anak tin akan ada kebaktian khusus lagi ya. Ya, hari ini, pagi ini sama seperti pagi ya, kita sama porsinya, kita melihat sesuatu yang luar biasa yang kita perlukan ya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Di sini banyak stratanya ya, ada yang anak-anak teen sampai yang sudah dewasa, tentu berbeda-beda. Ada yang sekolah mengalami kesulitan, ada dalam pekerjaan mengalami kesulitan, dalam usaha, dalam bisnis mengalami kesulitan, ya mungkin juga ada dalam percintaan mengalami kesulitan, ya ada juga yang dalam pelayanan juga mengalami kesulitan. Ya semua sama. Pandemi COVID tidak memandang bulu, ya semua dibikin sulit. Ya makanya jangan COVID, mesti Kodaniel ya, Koden. Ini kan Kodaniel, karena COVID ya. Di sini ada Kodapit, tadi pagi ada Kodapit, ya. Nah, karena kita lihat dulu ya satu film ini. Ada yang nonton teaser saya? Banyak. Nah, yang udah nonton teaser tadi pagi atau kemarin ada? Coba angkat tangannya. Belum banyak ya? Oke, kalau gitu saya tayang dulu sedikit teasernya ya. Jangan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini satu pertandingan anak sekolah, anak-anak muda tarik tambang kayak kita ya. Perhatikan baik-baik. Yang disorot adalah merah itu, yang pakai kaos merah nomor 4. Nah, siapa ini? Perhatikan mukanya. Perhatikan, ini hampir jatuh. Kalau garis merah dilewati, dia akan kalah. Seluruh tim akan gugur. Dia paling belakang, paling ujung. Dengan semangat, nah disolak-solak itu, dengan semangat, dia terus bertahan. Fisiknya tidak terlalu besar, hampir jatuh, ya. Hampir kalah. Tapi dia tidak mau kalah. Dia tolak cross merah itu, ya. Dia tidak mau lewatin garis merah. Dia berusaha terus, dia tarik dengan sekuat tenaga. Temannya ada di depan semua ya, udah masuk zona merah. Dia masih tetap bertahan. Terus dia tarik sehingga teman-temannya tertarik semua keluar. Iya, dia fisiknya kan bukan yang terbesar. Tuh mukanya kayak siapa? Mungkin jelas. Ayo, karena anak tim tahu mukanya kayak siapa itu.
Ayo, ya, so. Ayo. Ya, ya. Akhirnya, ya, dia berusaha naik ke depan, ke belakang lagi. Ya, karena bulu tangkis ya. Aduh, dia sudah sangat putih itu ya, betul-betul letih ya. Oh, akhirnya dia jatuh. Ya, akhirnya kemenangan ada di kelompok merah. Iya, ini nggak dibuat-buat ya. Itu semua menyalami dia. Kenapa, saudara? Mereka menyalami dan kamera terus menyorot anak itu. Iya. Karena fisiknya bukan terbesar, ya, tetapi yang terbesar adalah apa? Spiritnya, semangatnya luar biasa. Kenapa saya tayangkan ini, saudara? Agar kita juga bisa. Nggak usah malu mencolok dengan anak-anak. Ya, fisik kita boleh gede, besar gitu, ya, fisik kita. Tapi kadang-kala pemikiran kita nggak besar, bahkan mungkin kanak-kanak. Ya, mungkin muka kita udah tua ya, udah belum. Tapi kadang-kadang pikiran kita masih kanak-kanak. Nah, ada anak-anak pemikirannya sudah dewasa. Ya, semalam kita anak-anak muda, bagus temanya, agak sedikit nyambung dengan ini ya. Berpikir dewasa, dewasa rohani. Ya, tidak melulu orang dewasa, tapi dewasa rohaninya atau dewasa secara pikirannya. Ya, tadi kita lihat anak-anak itu, ya, terutama yang nomor 4 itu ya. Kalau nomor 4 biasanya sial, tapi nomor 4 itu bener ya, sukses dia. Ya, kayak siapa mukanya? Rio, betul, kayak anaknya Pak Kim. Ya, tarik benar-benar dia itu. Ya, dia punya visi ke depan. Perhatikan, ya, dia punya visi. Visinya apa? Bukan menjadi yang kalah, dia menjadi pemenang. Apa? Dia firman Tuhan katakan, engkau menjadi apa? Pemenang, ya kan? Engkau kepala bukan ekor. Harus menjadi pemenang, harus menjadi nomor 1, ya. Dia tanamkan di dalam visi dia bahwa dia akan menjadi pemenang. Dalam tim itu dia akan menjadi pemenang. Tapi dia tidak sendirian, dia bersama-sama, ya. Bagian dia di dalam dirinya adalah menyemangati dirinya bahwa saya tidak akan kalah. Kalau lihat sekitar sekelilingnya, timnya tadi ada beberapa orang tuh ya di depan sudah lewat garis merah, tinggal dia sendirian, udah merosot ya. Tadi yang nonton cerita ada yang teriak-teriak gitu. Wah, coba kalau bayangin anak kita kayak gitu kan, wah, udah jantungnya putus gitu. Enggak juga narik lagi, mundur lagi, karena dia tahu bagian dia tidak pernah menyerah. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita juga punya iman seperti itu, kalau sikap kita juga seperti itu, ya, saudara akan menang. Dan Tuhan tahu, Tuhan akan memberi upah yang luar biasa buat kita. Amin. Seringkali kehidupan kita sama seperti tadi, ya, sama seperti pertandingan tadi, ya, berbeda-beda lahan, ya, dalam sekolah ya, anak-anak, ya. Anak-anak sekolah sulit ya, sekolah susah kan? Saking susah nyontek aja ya. Ya bapak kembali kita nyontek dulu sama. Ya ibu guru juga nyontek dulu ya? Enggak. Oh enggak, enggak bohong. Ya, perhatikan ya anak-anak ya, kalian harus punya spirit tadi itu, dari contohkan ya, sampai apa itu? Sampai semua habis dia, tenaganya sudah habis, tidak pernah mau nyerah. Baik bagi dirinya, perhatikan di sini, untuk dirinya sendiri, ya, maupun untuk kelompoknya. Luar biasa, ya. Bukan hanya berpikiran sempit untuk diri kita sendiri, tapi berpikiran besar untuk kelompoknya. Sama, ya. Kita juga sebagai bagian di negara, kita harus berpikiran juga untuk negeri kita, ya. Khususnya anak-anak, ya. Kalian harus berpikiran seperti itu, ya. Nah, untuk seperti itu punya semangat yang luar biasa, ya. Dan harus apa anak-anak ini? Ya, ini anak-anak, bukan anak-anak lagi, tim ini ya, anak-anak sekolah di atas. Ya, kalian udah punya pikiran kan? Ya. Di dalam ayatnya nih ya, saya kasih untuk Anda ya yang masih menjelang dewasa ya. Ayo, ada ayatnya. Apa itu? Yang cerdik seperti ular, tulus seperti
merpati. Matius 10 ayat 16. Kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, bagianmu di sana adalah itu. Di sekolah kita harus cerdik. Kamu bukan buntut, kamu kepala. Jadilah yang terbaik. Amin. Ya, ada berapa banyak anak tim nih sedang menyiapkan masuk ke timnya nanti. Ya, minggu depan udah mulai ya latihan remaja lagi. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan keluarga kita? Ya, minggu lalu Bapak Pendeta Daniel Kustoro memaparkan data, ya, bahwa selama masa COVID ini alih-alih semakin dekat keluarga, tapi yang terjadi apa? Data, fakta yang terjadi adalah perceraian. Nah, ini data yang kurang baik. Bukannya kita semakin dekat semakin baik, tapi semakin dekat semakin berkelahi, semakin berantem. Ya, kenapa? Penyebabnya bukan dekatnya itu, tapi masalahnya COVID ini membuat orang menjadi egonya diri sendiri, ego masing-masing, mempertahankan kebenaran masing-masing. Ya, sehingga kesulitan ekonomi, finansial membuat semua menjadi apa yang diikrarkan berapa tahun sebelumnya, ya, di hadapan pendeta, di hadapan gereja, di hadapan jemaat maksudnya, berikrar seia sekata, sehati sepikir, sampai maut memisahkan kita. Belum datang si maut, datang si COVID, berantakan. Ya, oleh karena itu mari kita mengingat kembali, saudara, ya, bila kita mengalami seperti itu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan di sini ya, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Penting, saudara, sehati sepikir, ya. Dari sini turun ke sini, dari sini naik lagi ke atas, dari sini udah mau ke mulut, gitu kan? Di sini jahat, masuk sini, keluarnya apa? Sumpah serapah. Dari sini baik, masuk sini, keluar sini, ucapan syukur, ya, memuji Tuhan, tidak menyalahkan permasalahan, tetapi melihat dari semua ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Semua orang mengalami, bukan kita saja, tapi semua orang ada masa. Dan kali ini kita rombongan semua sengsaranya, ya. Kalau dalam keadaan normal mungkin enggak begitu, tapi sekarang sama, semua mengalami hal yang sama, kesulitan yang sama. Berarti kan harus seia, keluarga, anak sama orang tua sama opungnya sampai yang lebih tua lagi juga harus seia sekata. Ya, kakak adik semua harus seia sekata. Hadapi masalah ini. Tantangan, anggap masalah ini adalah pertandingan. Semangat, kayak tadi anak muda tadi, semangat. Walaupun sudah di ujung garis merah, seringkali kita apa yang terjadi? Sebut lah, rame-rame kalahnya, bukan sendirian, begitu kan? Ada temennya, sama-sama belum jatuh. Tapi anak ini punya komitmen yang luar biasa. Nah, kalau kita punya seperti itu, bahtera rumah tangga kita, anak-anak kita, jangan kita pikir diri kita sendiri, tapi pikirkan semua. Ingat cinta mula-mula, ingat, ya, kita harus bangun seperti itu. Kalau ini ada di dalam diri kita, dalam kondisi seperti ini, takkan pernah terlambat. Tangan Tuhan siap menjangkau kita semua. Amin, saudara. Ya, bila masih retak dengan keluarga, kakak adik, ibu, terus lihat, dasarkan semua itu dengan kasih Tuhan, kasih yang tanpa kecuali. Tidak ada kecuali tidak ada kasih. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Ya, terus bertahan sampai betul-betul Tuhan ambil. Ya. Sebelum Tuhan ambil, sebelum kita berkenan berhadapan dengan Tuhan, teruslah kita bergerak, teruslah kita melakukan semampu kita, ya, sampai Tuhan turun tangan. Nah, kalau sudah Tuhan turun tangan,
Ayatnya juga ada kan, minggu lalu dikatakan kita tinggal diam saja seperti bangsa Israel pada saat mereka diperhadapkan dengan laut, di depan laut, di belakang tentara, bengis-bengis semua ya, tinggal motong leher. Mana kita takut ya, kayak kemarin ISIS itu kan dikejar-kejar orang Yazidi, yang perempuan ditangkap dijual kayak kambing, perempuan kayak kambing gitu, kayak ayam dijual, yang laki-laki digorok. Takut ya, tetap bergerak, tetap jangan sampai kita kalah, sampai akhirnya Tuhan turun tangan ya. Musa dan seluruh bangsa Israel, Tuhan turun tangan, mereka diselamatkan. Dikatakan ayatnya tinggal diam diri. Nah, di situ ada diam diri, tapi sebelum Tuhan turun tangan, tetap berusaha, tetap jangan kalah. Karena kita percaya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Nah, ini saudara, di dalam rumah tangga. Filipi 2 ayat 2 dikatakan, karena itu, Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ingat, perjalanan masih panjang. Satu tujuan, sama seperti anak kecil tadi. Satu tujuan, mereka bersama-sama, tujuannya adalah kemenangan. Keluarga pun demikian. Amin. Satu tujuan, membawa dari 2 orang jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 10, kayak kelinci. Enggak ya, jangan sampai ya 2 jadi 10, karena anaknya jadi berapa itu? 8, kebanyakan kalau sampai 8, 10, 2, 2, 4 ya. Nah, ingat tujuan dibawa kemana? Satu tujuan, jangan kemana, ke kiri, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Satu tujuan, Tuhan inginkan agar ada kemenangan di dalam rumah tangga. Nah, berikutnya saudara, di dalam pekerjaan, seringkali kondisi seperti ini bukan alih-alih membuat kita senang, tambah kita malas, saudara. Ya, saya alami karena saya mimpin satu perusahaan. Ya, udah enak-enak ya. Satu hari masuk, satu hari enggak. Satu hari masuk, satu hari enggak. Tapi seringkali satu hari masuk, besok nggak masuk apa? Sakit. Besokannya lagi apa? Ada urusan. Ya, alih-alih malah menjadi apa? Enak gitu, dikasih di rumah gitu. Tapi malah makin susah. Ya, kenapa? Pikiran mungkin keserang. Kan perekonomian betul, pendapatan berkurang, ya, membuat pikiran menjadi nggak karuan. Ujung-ujungnya kemalasan, ujung-ujungnya energi terbuang percuma, tidak ada kesuksesan. Ya. Nah, padahal kan katakan di sini Pengkhotbah 9 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10, saya bacakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmah dalam dunia orang mati, kemanapun engkau akan pergi. Selama kita masih hidup, dikatakan ayat ini maksud demikian, selama kita Tuhan diberikan kesempatan masih ada, lakukan dengan tangan, sekuat tenaga, dengan segenap akal pikiranmu, lakukan ini. Setiap pekerjaan lakukan. Ada pikiran yang mengatakan lakukan ini seperti untuk apa, saudara? Untuk Tuhan. Di ayat Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan di kantor, bisnis apapun, ya, kerjakan dengan segenap hati. Ya, ingat, baik dari kita maupun kelompok kita. Ya, saya sering membawa dalam perusahaan itu. Memang ini perusahaan bukan milik kita, tapi kalau perusahaan ambruk, kita semua jadi ambruk. Ya. Orang berpikir, oh enggak, perusahaan duitnya banyak. Saudara, saya sampaikan, kondisi seperti ini, bisnisnya adalah bukan kelompok, satu daerah lokal di Indonesia. Perusahaan tempat saya bekerja itu perusahaan besar, ada di mancanegara, tapi hampir seluruh, bahkan Singapura. Perhatikan, Singapura resesi. Ya, tadi saya diskusi ya sama Bu Rita, bagaimana kondisinya mengerikan. Bagaimana Indonesia ke depan?
Indonesia jauh dibanding Singapura. Singapura kalau begitu duit nggak ada. Ya, saya pikir duitnya banyak perusahaan, tapi pada saat kejadian seperti ini, mau nggak mau, ya saya harus mencoret nama satu persatu. Kayak di film itu, kalau orang dalam perahu ya, kalau kelebihan muatan harus apa? Mau harus dibuang ke laut. Satu sedih, yang mau dibuang juga pasti nangis ya. Dorong aja udah dibuang ke laut. Sama dalam perusahaan, mau nggak mau. Saya lihat jadwalnya, oh bulan ini si Anu kerjanya setahun kerja kontraknya, orangnya baik. Saya juga secara organisasi sangat dibantu orang tersebut, tapi mau nggak mau harus saya coret. Sedih, Pak, saya baru utang rumah belum beres, sekarang dipotong 50% aja, saya nggak cukup, saya ngutang, mau ngojek nggak bisa, mana? Ujuk-ujuk harus berhenti. Tapi ini kenyataan, saya bukan pemilik perusahaan, saya menjalankan. Berkas dalam Tuhan, kesulitan sudah menerpa. Lalu yang pensiun, saya selamat, saya udah pensiun. Ternyata tetap nggak bisa. Kenapa? Duitnya nggak ada. Betul, saya lihat duitnya nggak ada. Perusahaan besar, tapi nggak ada duit. Apa? Di tempat lain nggak ada, di tempat lain juga sama, saudara. Saya bersyukur di tempat saya Tuhan masih menolong saya. Ya, dalam keadaan sulit, ada saja berkat mengalir sehingga kami bisa bertahan. Beberapa perusahaan saudara, artinya sister company itu sampai habis, minus nggak ada duitnya. Kita masih bisa, ya, bisa bertahan. Kan ada tambahan-tambahan. Ya, Tuhan tetap berikan. Ada anak Tuhan di dalam. Tuhan masih kasih mujizat. Ya, atasan saya bilang itu satu mujizat kan. Kamu untuk menang doa, amin. Ya, ada mujizat. Kami bisa bertahan. Nah, perhatikan saudara di sini. Dalam kondisi seperti itu, ya jangan kita terbawa arus, kita ikut-ikutan, tapi terus kita harus menjadi pemenang. Amin. Gen di dalam diri kita. Ingat, Yeremia berkata, sejak dalam kandungan ibuku, Tuhan penjunanku dan merencanakan yang baik. Artinya kita harus mempunyai gen sebagai pemenang. Amin. Ya, kita tidak akan kalah dalam kondisi apapun, tetap bertahan. Terus saya sudah sekian tahun ya usia saya sudah mengalami banyak ya pengalaman yang sama kayak seperti ini. Sampai gak punya apa-apa, perusahaannya nol. Tapi kalau tangan Tuhan bekerja, ya sama kita dalam satu tim. Saya ajak semua, kita ini satu keluarga, harus jangan sampai jatuh. Kita harus bangkit kembali. Puji Tuhan. Tuhan mendengar doa saya, mendengar doa teman-teman. Tuhan mendengar doa-doa apa rekan-rekan sepelayanan, mensupport, mendoakan, dan akhirnya saya percaya juga kondisi yang kita alami saat ini dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, ya kalau kita terus tidak pernah kalah, tidak pernah menyerah, Tuhan akan turun tangan. Amin. Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya, memang yang tidak ada kerjaan, yang susah, sulit untuk menerima kenyataan ini. Tapi sekali lagi, yang berbicara bukan pikiran kita, tapi hati kita, iman kita yang berbicara. Ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya kita semua percayalah, upahmu besar di surga. Amin. Karena Tuhan menjanjikan bukan hanya upah di surga, tapi juga upah di bumi. Jadi kalau kita percaya Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, ya itu upahnya double, baik di bumi maupun di surga. Hanya masalah waktu, tinggal waktu, tapi itu pasti Tuhan berikan. Siapa yang ngomong itu? Tuhan Yesus sendiri. Yuk kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan muridnya yang sangat vokal. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Ini yang paling vokal, si Petrus ya. Di sini ada nama Petrus? Nggak ada ya. Ya. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu, perhatikan di sini, orang itu pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ya, amin, saudara. Tuhan memberkati. Yesus juga ngomong loh, ya bukan si Petrus. Nah, Petrus bertanya, udah lama nih kita ngikut, upahnya apa nih? Wah, Petrus bikin bisnis juga. Wajar, saudara. Petrus itu bisnismen. Apa dia? Sebagai tukang kayu. Paulus yang tukang kayu, tukang kayu. Yesus tukang kayu, Paulus tukang bikin tema, Petrus adalah nelayan, ya, dia bisnisnya, pekerjaannya adalah nangkepin ikan. Makanya dia wajar berkata, apa sih, saya udah tinggalin semua. Nah, Yesus langsung menjawab, ya, jangan khawatir. Maksudnya di sini, siapa yang meninggikan atau memuliakan atau mengutamakan pelayanan pada Tuhan, dia akan diberkati. Amin. Saudara mungkin cari tas ke belakang. Saya melihat di sini banyak yang diberkati. Dulu dan sekarang berbeda. Saya tahu orang melayani Tuhan luar biasa. Sekarang diberkati luar biasa. Asal jangan lupa, saudara. Untuk udah diberkati, lupa. Dulu susah, sekarang sukses, lupa. Jangan, ya. Karena yang terdahulu jadi kemudian ada tuh kalimatnya di ayat belakangnya. Memperhatikan hati-hati ini jadi warning. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Udah diberkati, lupa. Bisa jadi terakhir, nggak masuk dalam kerajaan surga. Berkatnya diterima, padahal kita perlu duanya. Di dunia kita diberkati, di surga kita masuk surga, di akhirat maksudnya. Ya, amin, saudara. Jadi itu, kalau kita terus bertahan, kita harus menjadi pemenang. Ada berkat Tuhan, ada sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati. Ya, saya akan tutup satu cerita yang menginspirasi. Kalau tadi pagi saya cerita tentang orang yang bekerja, melakukan pekerjaan dengan baik, berapa tahun kemudian baru upahnya itu didapatkan, tidak direct. Tapi kali ini saya ceritakan tentang seorang anak kecil. Semalam saya ceritakan anak-anak muda berkaitan dengan hal memberi. Tapi di sini kita lihat ada sesuatu juga yang luar biasa dari anak kecil. Kadang-kadang anak-anak di sini, ya, saya ambil contoh anak kecil perempuan, ya. Anak kecil perempuan ini, dia lihat di gereja dan dia datang ke gereja. Dia tidak dengan orang tuanya, dia datang ke gereja, dia mau masuk ke gereja, ya. Dia masuk ke gereja, ternyata ditolak, saudara, dengan alasan gereja penuh. Jadi anak itu berada di luar. Tapi dia semangat, tetapi mendengarkan, dia berdiri di depan jendela, dia menyaksikan kebaktian berjalan. Dia tetap, dia tidak teranjak. Sampai akhirnya pastornya datang. Pastor datang, dia lihat ini anak di depan. Dia tanya, kenapa? Ya, saya di sini karena di dalam sudah nggak ada tempat. Ya, nggak ada tempat. Pastor melihat bajunya kotor, ya nggak layak lah, seperti anak-anak jalanan. Kita lihat anak ini tetap mau masuk ke dalam. Lalu pastor itu, mari ikut saya. Diajaklah pastor itu masuk ke gereja. Soal kasih dalam Tuhan, anak ini bergembira, anak ini penuh sukacita. Apa yang dia perjuangkan untuk berada di dalam gereja terlaksana. Tapi dia nggak berhenti di situ. Ya, 2 tahun kemudian ada satu peristiwa besar terjadi. Dia mendapat kabar dari ibunya bahwa gadis kecil tersebut, anak kecil tersebut, meninggal dunia. Lalu ibunya bilang, tolong, kami tidak punya apa-apa, tolong dikuburkan dengan layak. Pastor menjawab, ya kan jemaatnya kan sering ke gereja. Ya, dia kuburkan. Setelah semua beres, ibunya bilang, pastor, ada sesuatu yang dititipkan untuk pastor. Pastornya bilang, apa?
pastor mau menerima, mau. Ya. Lalu diambil oleh ibunya satu tempat kecil ya saudara, mungkin kayak mainan, kayak kaleng gitu, kayak kaleng susu atau apa, kayak celengan, memang kayak celengan kayak gitu. Diambil dan bunyinya kelenteng-kelenteng gitu, pokoknya recehan saudara ya, recehan. Ya, lalu dia lihat ada uang di dalam, uang koin di dalam. Lalu dia ada sesuatu, ibunya bilang ada sesuatu yang juga dititipkan. Jadi hanya bukan kaleng tersebut, tapi juga ada kertas, secari kertas yang ditutup. Dia nggak dibuka, ibunya juga nggak tahu. Hanya pastor yang boleh dibuka. Begitu dibuka, pastor baca, buka. Pastornya meneteskan air mata. Pada saat dibaca, dia bilang, Bapak Pastor, saya kumpulkan uang hari demi hari, dan jumlah uang ini adalah untuk membuat gereja menjadi lebih besar, agar teman-teman saya yang seperti saya bisa masuk ke gereja. Luar biasa saudara. Anak ini memikirkan agar orang seperti dia yang ditolak di gereja bisa masuk di gereja, bukan karena dia membenci orang-orang yang di gereja, tetapi gerejanya kurang lebar, kurang gede. Lalu dia berdoa, dan tidak hanya berdoa, dia kumpulkan sen demi sen untuk gereja. Terkumpul 57 sen dolar atau sekitar setengah dolar, karena $1 itu 100 sen ya. $1 100 sen apa 10 sen? Hah? 10 apa bukan 100? Ayo. Ya, even mau 10 mau 100 nilainya sangat kecil, karena $1 14.000. Kalau dia cuma 100 berarti cuma setengahnya atau sekitar 7.000 perak. Kalau 10 ya mungkin kurang lebih 70.000. 70.000 apakah bisa bangun gereja? Enggak, bayar tukang juga nggak cukup. Ya, kayak di sini, karena nggak cukup buat bayar tukang, saya bikin tukang tuh Pak Agus, siapa? Ya, jadi tukang semua dia. Ya, bangun WC. Ya, nggak apa-apa nambah sedikit lagi. Ya, nambah sedikit nggak apa-apa. Ya, sore kasih dalam Tuhan. Berhenti sampai di sini, membaca itu, hamba Tuhan itu menangis, dan dia berikan kepada jemaatnya seluruh, dan jemaat semua menangis. Berhenti sampai situ? Tidak. Ada mujizat besar terjadi. Pada saat itu disampaikan dalam satu kebaktian, rupanya ada orang yang Tuhan gerakkan. Ada yang Tuhan gerakkan. Lalu dia bilang, Pastor, gereja ini saya perbesar. Pastornya bilang, waduh, maaf, dana gereja tidak ada. Karena membuat besar kan harus pakai dana. Ada, katanya. Uang anak kecil itu serahkan kepada saya. 57 sen bisa membuat gereja menjadi lebih besar. Dia ambil 57 sen, saya nggak ngambil yang lain. 57 sen. Nah, perhatikan saudara, upahnya anak ini, doa anak ini yang tidak pernah menyerah sampai maut, dia tetap. Bukan hanya buat diri, dia sudah masuk gereja, dia senang, tetapi rekan-rekannya, mungkin sesama anak jalanan, dia sudah kita anak jalanan, ingin masuk ke gereja, tidak bisa, karena gerejanya kekecilan, gerejanya harus dibesarkan, dan itu perlu dana. Anak ini sudah melakukannya tepat. Amin. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Mari saudara kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menggugah kita semua. Biarlah Tuhan, firman Tuhan itu membuka pikiran kita, membuka hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, ya, mari yang utama dari kita adalah jangan pernah menyerah, karena ada iblis yang menerkam kita masuk, dipisahkan kita dari Tuhan. Kondisi seperti itu jangan sampai kita dipisahkan oleh itu, dan kita terpisah dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan sudah jelas memberikan direct kepada kita agar kita tetap bertahan, dan saatnya tangan Tuhan akan mengangkat. Percaya? Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kau senantiasa selalu mengingatkan kami tepat pada waktunya. Pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan, karena Engkau melihat kami sudah melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan, dan selebihnya tangan Tuhan bekerja untuk itu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar kami resapi dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kita pada pagi hari ini, siangnya, mengenai kita jangan pernah menyerah, never give up, ya. Puji Tuhan. Mungkin dalam kondisi seperti ini, saya juga seorang pekerja. Kalau saya lihat teman-teman saya memang ada yang digaji 25%, 75%, 50%, tapi saya bersyukur apapun keadaannya, saya masih tetap full. Saya hanya berserah Tuhan. Saya nggak tahu, kalau saya bilang, kalau misalnya di perusahaan ini, kalau misalnya ada satu yang kena, semuanya nggak usah gajian, kata gitu. Waduh, kita ngeri juga ya. Makanya kadang suka satu Tuhan, jangan sakit sekarang ya, nanti kalau udah habis kerja, udah habis gajian, kalau udah meriang-meriang apa-apa hasilnya gitu. Tapi kita percaya nggak seperti itu ya. Kita percaya Tuhan senantiasa melindungi kita. Amin. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ada info sepekan dari GBI Group Duta. Yang pertama adalah info sepekan GBI Group Grand Duta adalah dengan tema bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Ya, next, ibadah wanita Betel Indonesia yang biasanya diadakan setiap hari Selasa pukul 17 sampai selesai untuk sementara ditiadakan, ya. Jadi ibadah kaum wanita ditiadakan untuk Selasa ini, ya. Next, doa fajar yang biasa diadakan setiap Sabtu khusus saat ini bisa diadakan setiap hari, ya. Mulai hari Senin sampai Sabtu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa bergabung silakan. Mungkin dari pagi mau bekerja ada waktu untuk bisa berdoa di tempat ini, dipersilakan, silakan hadir untuk bergabung bersama. Ya, ibadah selanjutnya adalah Growth Youth Ministry, ya, ibadah pemuda, ya, yang akan diadakan pada tanggal 25 Agustus pukul 7 sampai pukul 9. Di sini ada tertulis untuk WL Singer dan kolektannya, ya, bisa dibaca. Oke. Ibadah Minggu 1, ibadah Minggu Raya 1 untuk tanggal 26. Ya, WL Evan Group, Saudara Tonang dan Saudara Agus, Ibu Nurul dan Syafaat, musik grup Daniel Alfian Andipati, multimedia Saudari Maria. Ya, kemudian ibadah teens untuk remaja bisa dilihat di ruangan, lihat di grup kelas, ya. Nanti ada tanggal 26 Juli pukul 11 sampai 12. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memiliki anak atau keponakan remaja, boleh dibawa ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Ya, kemudian ibadah Raya 2 seperti biasa di hari Minggu ini dilanjut dari ibadah pertama dan jam 11 ibadah Raya kedua. Ya, doa syafaat nanti akan ditugaskan oleh Bapak Edi, doa syafaat. Pak Edi yang bertugas, ya, pukul 11 sampai jam 12 siang. Kemudian minggu depan kita ada kedatangan tamu, yaitu hambanya yang akan berkhotbah, yaitu Bapak Pendeta Heri Juanda SE
sarjana teologi dengan tema khotbah bergantung dan bersandar pada Tuhan. Ya, lanjut. Kemudian ibadah anak atau yang dulu disebut ibadah sekolah minggu diadakan setiap pukul 11 sampai 12. Minggu depan tetap ada ya ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki ponakan, anak atau cucu, boleh dibawa ke tempat ini bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah anak Pinto Indonesia. Ya, pada akhirnya Bapak Gembala beserta pengurus mengucapkan selamat berhari jadi atau berulang tahun kepada Saudara Elias Halawa yang berhari jadi pada tanggal 16 Juli. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berhari jadi juga dari hari Senin sampai hari Minggu ini, bisa juga maju ke depan karena Bapak Gembala akan berdoa untuk yang berhari jadi. Ada? Juga yang lainnya? Oh, lewat lagi ya. Baik, saya mau bertanya, apakah pada saat ini ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir? Ayo kita boleh lihat. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang di GBI Kerja Duta. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya Pak. Oke, kita semua menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi, coba lihat kanan kirinya. Coba. Oh, ada dua, ada tiga. Puji Tuhan, minggu ini kita kedatangan 3 jiwa baru. Jangan suka-suka untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Kita sama-sama bertumbuh seperti tema di tempat ini ya, bertumbuh bersama. Puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita tutup ibadah kita dan saya persilakan untuk yang bertugas sebagai doa bersama untuk maju ke depan. Segala pergumulan ya Tuhan, walaupun badai menerjang ya Tuhan, badai COVID ini Tuhan, kami yakin ya Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir ya Tuhan, karena kami punya sahabat yang setia ya Tuhan. Kami yakin ya juga ya Tuhan, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati negara ini ya Tuhan, mulai dari Tangerang hingga seluruh Indonesia ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, Kau terus bekerja ya Tuhan, menjadikan rencana-Mu indah pada waktu-Mu ya Tuhan. Kemudian ya Tuhan, kami akan segera meninggalkan gereja ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, iringi kami ya Tuhan.
sehingga dalam hati kami Tuhan tidak pernah menyerah ya Tuhan, terus bertumbuh, berbuah melalui pelayanan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi terang dan garam yang hidup bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu. Menyertai kami sepanjang kebaktian kami ini. Biarlah terus ini terimpartasi bukan di dalam diri kami sendiri saja, tetapi semua yang kami jumpai setelah kami keluar dari kebaktian ini. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, menghasilkan puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Saudara kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu, pandang wajah Tuhan yang saat ini menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Diberi kita damai sejahtera dan sinar kemuliaan wajahnya yang begitu luar biasa dipancarkan bagi kita, sehingga kasih karunia dapat kita terima. Oleh karena itu, mari kita percaya masa depan, hari esok penuh dengan harapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia memberkati seluruhnya, bukan hanya kita, tapi keluarga kita, lingkungan kita, bahkan bangsa kita, untuk dapat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dilimpahkan di dalam ribaanmu, sehingga seluruh perbendaharánmu melimpah keluar, memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih yang sempurna, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa kita, dan menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya di surga nanti. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita tidak sendirian, kita berjalan terus membawa banyak jiwa, banyak buah-buah yang kita bisa berikan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oleh karena itu, semua yang diberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dalam bahaya. Karena Engkaulah yang punya dan kemudian sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.